Oke, semuanya ketemu lagi sama gua Fahmi dan di tangan gua kali ini ada sebuah HP flagship terbaru dari ZTE, namanya adalah Nubia Z50 Ultra. Nah, karena ada embel-embel ultranya yang artinya ini adalah sebuah HP flagship yang paling tertinggi secara urutan spek dan teknologinya. Tapi bukan cuma itu aja, ada yang bikin menarik, yaitu adalah desain HP ini yang spesial banget ya, khususnya untuk orang-orang yang hobi koleksi, karena HP ini menawarkan teknologi terbaru sekaligus inspirasi dengan desain bagian belakang yang terdapat lukisan terkenal The Starry Night karyanya Vincent van Gogh. Yang jadi jualan utama dari Nubia Z50 Ultra ini menurut gua adalah desainnya ya, tapi gua bagi jadi 3 bagian: desain, performa, dan kameranya. Dari sisi desain, selain bertemakan lukisan Starry Night karyanya Vincent van Gogh, HP ini jelas punya desain yang beda ya dari kebanyakan flagship pada umumnya. Bentukannya ini kotak banget, ukurannya lumayan besar ya, beratnya itu 228 gram, warnanya didominasi sama warna biru. Layarnya juga 6,8 inci, lebar bener, bezelnya bisa dibilang tipis, jadi kelihatan mewah. Ke bagian kanan ini ada power button yang warna merah ya, nyentrik, atasnya ada tombol volume, di atasnya lagi ada button khusus untuk kameranya. Kita bahas nanti ya pas di bagian kamera. Bagian atas ini ada infrared, speaker, dan mic. Bagian kiri kosong ya, nggak ada apa-apa. Bagian bawah ada slot SIM card, dual SIM, dual nano, dan sisanya ada port USB-C sama speaker. Ke bagian belakangnya nih, selain terdapat lukisan Starry Night, juga frame kameranya nih kamera banget. Bagian atas ini full ada frame kameranya, buletannya itu ada 2 yang gede-gede. Bagian paling atas tertulis 35 mm, bagian bawahnya tertulis 85 mm, terus ada logo Nubia. Pada bagian kamera yang besar-besar ini dilapisi ring berwarna merah menyesuaikan warna button power HP ini yang berwarna merah juga. Dan kamera yang bagian bawah ini kelihatan kotak ya, yang artinya pakai lensa periskop. Ngomongin soal desain belakangnya nih, gue mau ngasih sedikit pendapat ya. Gue bukan orang yang paham-paham banget sama lukisan, tapi yang gue tangkap di sini adalah nilai histori dari lukisan Van Gogh ini yang legendaris, dibuatnya aja tahun 1889. Terus menurut gue nih ya, ada keterkaitan yang kuat antara seni melukis dengan seni fotografi. Yang keduanya ini menampilkan output yang sama, yaitu sebuah gambar. Melukis adalah menyalurkan ekspresi yang kita lihat, misalnya pemandangan landscape yang dituangkan melalui kanvas dan kuas. Sementara seni fotografi juga sama ya. Apa yang kita lihat pakai mata kita terus dituangkan melalui perangkat keras, device, sensor kamera, jadilah sebuah gambar. Jadi fotografi adalah seni menangkap cahaya. HP ini juga dapat casing bawaan yang premium menurut gue, build quality-nya, dan tentunya transparan buat show off lukisan Vincent van Gogh di bagian belakangnya. Balik lagi kita ke depannya yang punya display lebar, kotak, bezelnya tipis, tapi nggak ada kamera depannya. Lebih tepatnya nggak ada gangguan dari kamera depannya karena kamera depannya ada di dalam layar. Gokil ya, imersif banget. Biometric security-nya juga, fingerprint-nya ya ada di dalam layar.
Layar 6,8 inci ini beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120, menggunakan panel AMOLED, support HDR10 dan peak brightness-nya di 1500 nits. Gue jamin lah, spek begini, layar se-immersive ini pasti dipakai buat bermultimedia bakalan jos banget. Speakernya juga udah stereo kenceng, vibrating motornya juga kelasan HP-HP flagship. Masuk ke bagian speknya ya, sesuai ya sama segmen ultra pastinya pakai chipset tertinggi dari Qualcomm yaitu Snapdragon 8 Gen 2 yang dipadukan sama RAM 12GB, storage 512GB, punya baterai 5000 mAh dan casannya ada 2 bos, kabelnya juga ada 2. Secara default HP ini support 80 watt. Tapi bebas lah, tinggal pilih mau pakai batok casan yang 80 watt apa 65 watt yang ada multiportnya. Ini menarik banget ya, dimana sekarang ini dunia HP lagi sering-seringnya nih jualan HP tanpa batok casan. Malah ada yang nggak ngasih kabelnya sama sekali. Nubia ini malah ngasih 2 batok casan. Gokil ya, bingung juga sih ada 2 casan tuh buat apa nih. Mungkin bisa lah disewa-sewain casan yang satunya. Oke, jadi yang HP-nya sekarang nggak punya casan, monggo komentar di bawah. Langsung aja gue tes benchmark Antutu, itu dapat skor 1,2 juta. Lanjut ya, gue tes lagi 3D Mark, dapat skor tertinggi 13.655 dan lowernya di 12.339 dengan stability 90,7%. Frame rate-nya dapat 54 sampai ke 100 fps, panasnya di 50 derajat, gila ya, digeber ini kayaknya. Sekali dites itu 20 kali loop, itu makan baterai 17%, galak bener. Lanjut kita tes gaming PUBG Mobile, gue bisa setting grafiknya Ultra HD dengan frame rate-nya yang ultra edan banget, tampilannya tajam, smooth-nya juga dapat, touch display-nya juga akurat, nggak meleset sedikit pun. Lanjut mainin Shadow Fight 4, udah pastilah bisa dipakai settingan tertingginya. Tapi ya kalau gue sebagai pengguna HP flagship jarang banget main game yang berat-berat nih. Sekarang gue lagi suka game yang standar banget. Nama gamenya adalah Machinarium, yang cute banget secara tampilan, gambar-gambar, sama storyline-nya juga menarik. Tapi ini game berbayar ya, monggo aja langsung cek di Play Store. Mari kita masuk ke bagian kameranya. Nubia Z50 Ultra ini punya pendekatan yang unik ya kalau urusan kamera menurut gua. Secara spek di atas kertas, HP ini punya setup flagship ultra pada umumnya. 64 megapiksel bukaan f1.6, main kameranya ada optical image stabilization. 50 megapiksel ultra wide bukaan f2.2, ada autofocusnya jadi bisa dipakai buat makro, dan 64 megapiksel 3 kali zoom periskop dengan bukaan f3.3, ada optical image stabilization-nya juga. Nah, yang menariknya adalah penamaan yang sesuai dengan kenyataannya, bukan cuma sekedar nama doang. Kamera utamanya itu 35 mm, kamera ultrawide-nya 14 mm dan 3 kalinya 85 mm. Nah, kamera utamanya yang 35 mm ini jelas-jelas berlawanan banget ya sama tren flagship zaman sekarang yang punya kamera utama lebar-lebar di 23 mm. Jadi kamera utamanya tuh padat banget ya secara framing. Buat mastiin ini berukuran 35 mm, gue coba bandingin sama lensa Viltrox gua yang buat Fuji X-T2 di 23 mm yang punya equivalent setara 35 mm full frame. Itu kelihatannya sama persis ukuran lebarnya dan juga cropnya. Nah, aplikasinya juga asik banget. Di Viewfinder tulisannya tuh bukan 1 kali, 2 kali, 10 kali, tapi milimeter. Nah, seperti yang dibilang tadi ya. Terus yang bikin makin menarik adalah fiturnya yang lengkap. Gue bisa bikin foto light trail tanpa harus dipakein ND filter, portrait mode dengan electronic aperture, terus ada light drawing, dan tentu aja long expo ya sama Milky Way. Mode-mode lainnya juga lengkap. Ada mode pro yang bisa dipakai buat user yang lebih advance. Nah, balik lagi ke button yang ada di atas tombol volume ini. Fungsinya adalah buat penggunanya supaya ngerasain experience kamera HP yang efektif digunainnya. Button ini buat akses langsung kamera ke mode street photography. Switch ke kanan dan sebaliknya itu fungsinya sama ya untuk buka aplikasi kamera ini. Di mode ini kecepatan shutternya juga disesuaikan ya untuk street photography yang fungsinya itu menangkap momen. Kalau dirasa kondisi cahaya yang low light, speednya tuh nggak melambat seperti kebanyakan kamera flagship yang punya auto night sight. Oke guys.
guys, ini hasil perekaman video dari kamera belakang di Nubia Z50 Ultra. Dia di resolusi 4K 60 fps. Anti-shake-nya aktif tapi HDR-nya tidak on ya, karena itu cuma ada di 4K 30 fps aja. Dan resolusi 4K ini bisa mentok sampai 120 fps. Coba kita coba ajak jalan ya. Lari. Oke, kalau yang sekarang ini dia di resolusi 4K 30 fps dan HDR-nya on. Tapi sayangnya kalau HDR-nya on, anti-shake-nya harus off dan begitu juga sebaliknya. Mending kita lihat ke atas coba. Oke guys, kalau sekarang kita lagi di lensa kamera utama di resolusi 8K 30 fps. Dan 8K 30 fps ini bisa di semua lensa. Mau lensa kamera utama, lensa ultrawide, ataupun lensa tele. Tapi sayangnya selama perekaman kita nggak bisa pindah-pindah lensa. Paling cuma bisa zoom in, zoom out secara digital aja. Oke, sekarang kita lagi di kamera ultra wide dengan resolusi 4K 60 fps dengan keadaan anti-shake on tapi HDR-nya off. Nih, coba sekarang kita gimana? Oke, sekarang kita pindah ke kamera depannya. Ini tapi sayangnya cuma bisa mentok sampai Full HD 30 fps aja. Dan ini ada mode portrait, tapi dia nggak bisa secara langsung. Harus mode terpisah, jadi di off-in dulu. Oke, dengan mewahnya spek yang ditawarkan dan spesialnya desain yang diberikan oleh Nubia Z50 Ultra ini, tentunya HP ini tuh punya segmen yang benar-benar niche banget ya. Diperuntukkan untuk orang-orang yang menyukai sebuah karya seni, selalu mengapresiasikannya. Selain itu juga penggunanya bakal kelihatan anti mainstream banget. Cocok nih buat para kolektor HP-HP yang unik. Buat kalian yang tertarik, kalian bisa langsung aja cek ke toko online-nya Gonrai Store. Harga Nubia Z50 Ultra ini adalah 18 juta rupiah, udah bayar pajak dan IMEI-nya dipastikan aman. Monggo langsung aja cek linknya, nanti gue taruh di kolom deskripsi. Oke, makasih banyak buat yang udah nontonin video ini. Jangan lupa drop komentar, terus kasih jempolnya, jangan lupa subscribe, dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya.